醒醒！师傅，Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan kelanjutan perjalanan dari geng Wukong, di mana diperlihatkan Tong Sancong bersama para muridnya yang tengah menyusuri sebuah sungai. Di sini Biksu Tong menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian Wuching bertanya, lantas bagaimana jika gurunya juga diciptakan dengan pasangannya? Namun ternyata Biksu Tong juga tidak tahu jawabannya, sehingga ia harus mencari referensi dalam sebuah kitab. Setelah cukup lama, mereka disambut oleh monster sungai yang siap memangsa mereka. Tentu dengan sigap, Sun Wukong pun langsung melakukan perlawanan. Sayangnya, sangat sulit jika harus bertarung sambil melindungi rekan-rekannya. Untunglah, tiba-tiba sebuah portal muncul, sehingga mereka semua dapat lolos dengan memasuki portal tersebut. Ternyata portal itu membawa mereka jatuh dari sebuah tebing. Di sini juga Biksu Tong mengawali pertemuannya dengan seorang gadis yang sangat cantik. Setelah sampai di bawah, mereka ditemui oleh gadis tersebut. Tanpa memperkenalkan diri, gadis ini langsung menanyakan apakah mereka adalah pria. Setelah mendapatkan jawabannya, gadis ini pun tersenyum, kemudian langsung pergi meninggalkan mereka. Ternyata gadis tersebut adalah seorang ratu dari kerajaan wanita. Jelas sesuai namanya, seluruh orang di kerajaan ini adalah wanita. Setelah kembali, sang ratu menceritakan apa yang baru saja ia alami. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat menakjubkan, mengingat di kerajaan wanita sama sekali tidak ada pria. Juga karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang pria. Setelah mendengar cerita dari sang ratu, salah seorang pelayan langsung menunjukkan ramalan di kerajaan wanita. Ramalan tersebut menyatakan bahwa pria adalah racun yang sangat berbahaya. Namun penjelasan dari ramalan kurang lengkap karena ada potongan yang hilang. Tiba-tiba Ibu Suri datang untuk melanjutkan isi dari ramalan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pria adalah racun yang tidak memiliki penawar. Dengan tipu muslihatnya, mereka memberikan harapan palsu kepada para wanita, membuat mereka percaya dengan mengandung para anak-anaknya. Namun para pria tidak bertanggung jawab dan langsung pergi begitu saja. Satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini adalah dengan membunuh mereka sedari awal. Kita kembali ke rombongan Biksu Tong yang masih berusaha untuk mencari arah. Sementara Cupat Kai yang memiliki insting super kuat menemukan sebuah harta karun, yaitu sekelompok wanita yang tengah mandi di sungai. Di waktu yang bersamaan, Sun Wukong dan yang lainnya juga dikepung oleh sekelompok prajurit wanita. Biksu Tong yang melarang Wukong menggunakan cara kekerasan mencoba berbicara dengan para wanita ini. Layaknya imigran gelap, mereka pun dibawa masuk ke dalam kerajaan untuk menerima hukumannya. Dari sini, akhirnya mereka pun mengetahui bahwa sekarang mereka telah memasuki kerajaan wanita. Setelah memasuki istana, mereka pun dipertemukan dengan sang ratu. Mereka pun juga menyadari bahwa ternyata sang ratu adalah wanita yang mereka temui beberapa waktu yang lalu. Kemudian tetua dari kerajaan wanita menunjukkan bahwa ternyata kedatangan rombongan Biksu Tong sudah diramalkan. Berdasarkan ramalan, mereka akan membawa kehancuran kepada kerajaan ini. Sehingga dengan desakan dari berbagai pihak, terutama dari sang Ibu Suri, rombongan Biksu Tong pun dijatuhi hukuman mati.
Namun sebelum itu, sang ratu ingin menginterogasi mereka sebelum eksekusi dijatuhkan. Jelas sebenarnya Sun Wukong bisa saja melakukan perlawanan, namun berdasarkan nasihat dari gurunya, ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Pada malam harinya, ternyata Biksu Tong juga setuju dengan Wukong untuk melarikan diri dari kerajaan wanita. Di waktu yang bersamaan, sang ratu tengah menuju penjara dengan niat untuk menginterogasi mereka. Setelah mereka semua sampai di perbatasan, ternyata kerajaan wanita dibatasi oleh sebuah perisai yang bahkan Sun Wukong sekalipun tidak bisa menembusnya. Hal ini memaksa mereka kembali ke penjara untuk menyusun rencana yang lain. Sementara itu, sang ratu yang telah tersadar melanjutkan tujuannya untuk menginterogasi Biksu Tong. Namun di sini, sang ratu malah menyatakan perasaannya dan bahkan mengatakan bahwa ia ingin menikahi Biksu Tong. Tentu saja Biksu Tong menolaknya karena ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengambil kitab suci. Di sini sang ratu sama sekali tidak memaksa. Ia malah berjanji bahwa ia akan membantu rombongan Biksu Tong untuk bisa keluar dari kerajaan wanita. Keesokan harinya, tibalah waktu eksekusi. Di kerajaan wanita, menjadi pria adalah kejahatan besar sehingga mereka harus dihukum mati. Namun ternyata ini adalah bagian dari rencana sang ratu, di mana ia menyamar sebagai prajurit untuk mengganti panah yang tajam menjadi panah yang tumpul. Ternyata rencananya adalah untuk memalsukan kematian dari rombongan Biksu Tong. Setelah itu membawa mereka ke tempat yang aman untuk mencari cara agar bisa keluar dari kerajaan wanita. Xing. Namun sialnya, ketika giliran Cupat Kai tiba, Ibu Suri malah mengganti anak manahnya. Ia beralasan kalau menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang besar, dan juga kalau prianya jelek, kejahatannya menjadi berlipat ganda. Namun tak perlu cemas, bagaimanapun juga, Cupat Kai adalah jelmaan dari siluman. Jelas dia tidak akan mati semudah itu. Setelah puas menyaksikan eksekusi tersebut, Ibu Suri pun menyerahkan jasad mereka ke para prajurit. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sang ratu berhasil membawa rombongan Biksu Tong ke tempat yang sangat aman, yaitu suatu tempat suci di kerajaan wanita. Di sini juga terdapat patung yang sangat besar, yang merupakan patung dari leluhur mereka. Di sini sang ratu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita, karena sudah berabad-abad lamanya tidak ada satupun orang yang mencoba keluar dari kerajaan ini. Tapi masih ada harapan. Mereka meyakini bahwa pada potongan ramalan hilang terdapat petunjuk bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita. Singkat cerita, di tempat ini jugalah mereka menemukan potongan yang hilang. Ternyata potongan ramalan tersebut hidup dan bisa berlari untuk mempermainkan mereka. Setelah terjadi adegan kejar-kejaran yang sangat kocak, namun tidak terlalu penting untuk diceritain, akhirnya Sun Wukong berhasil menangkap potongan ramalan tersebut. Setelah dibaca dengan teliti, ramalan tersebut mengatakan seseorang bisa saja keluar dari kerajaan wanita jika telah memahami arti dari cinta. Tetapi bahkan Biksu Tong pun mengungkapkan bahwa ia juga tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud. Kemudian salah seorang prajurit menyela. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita. Diceritakan dahulu ada seorang gadis yang sangat penasaran dengan apa yang ada di luar kerajaan wanita. Secara misterius, ia menjalin hubungan dengan siluman sungai yang berada di luar perbatasan kerajaan wanita. Namun sayangnya tidak diketahui lebih lanjut bagaimanakah akhir dari kisah hubungan mereka berdua. Di sela cerita tersebut, tiba-tiba Wuching dan Patkai berteriak kesakitan. Begitu juga dengan Biksu Tong, yang dilanjutkan dengan membesarnya perut mereka. Yang ternyata saat aksi kejar-kejaran tadi, Biksu Tong melakukan pengejaran hingga masuk ke dalam air. Begitu juga dengan Wuching dan Patkai yang terkena cipratan air, yang dimana air tersebut berasal dari mata air ibu dan anak. Dimana jika seseorang menelannya, maka secara otomatis orang tersebut akan mengandung.
Sebagai satu-satunya pria yang selamat, kini Sun Wukong pun diminta untuk segera mencari solusinya, mengingat mereka hanya memerlukan waktu 9 hari untuk melahirkan. Terlebih lagi, mereka adalah laki, jadi bagaimana cara melahirkannya? Beruntungnya, salah seorang prajurit mengatakan bahwa di kerajaan wanita juga terdapat air penggugur kandungan. Tentu setelah diberitahu lokasinya, Sun Wukong pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Di sana Wukong menemui seorang pertapa yang ternyata adalah seorang banci. Setelah Sun Wukong mengatakan maksud dan tujuannya, kemudian sang pertapa menjelaskan bahwa untuk mendapatkan obat penggugur kandungan dibutuhkan proses yang sangat lama dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Di sisi lain, Biksu Tong masih tidak terima kalau ia akan melahirkan seorang bayi. Kemudian sang ratu mencoba menjelaskan bahwa ini sama sekali bukanlah hal yang buruk. Jika janin itu digugurkan, lantas apa bedanya ia dengan membunuh? Setelah menyadari hal tersebut, secara perlahan-lahan, Biksu Tong pun akhirnya bisa menerimanya. Di waktu yang bersamaan, sang pertapa pun mengungkapkan bahwa ternyata ada cara instan untuk mendapatkan obat penggugur kandungan, yaitu tepat di hadapannya, di mana Wukong harus bisa menunjukkan cinta yang murni. Jelas saja Wukong tidak paham, dan ia sama sekali tidak peduli dengan omong kosong itu. Ia malah menjelaskan bahwa dahulu ia adalah orang yang sangat kacau. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Biksu Tong yang mengangkatnya menjadi murid dan berjanji akan mengawalnya hingga mendapatkan kitab suci yang ia inginkan. Dan di luar dugaan, ternyata sang pertapa menganggap ini adalah cerita yang murni. Kini obat penggugur kandungan pun telah didapatkan, yang ternyata berasal dari air mata sang pertapa itu sendiri. Dan tanpa berlama-lama, Wukong pun langsung kembali ke rombongannya. Namun yang mengejutkannya, ternyata semuanya telah menerima janjinya dengan penuh sukacita. Bahkan Biksu Tong sendiri mengungkapkan bahwa kini ia tidak membutuhkan obat penggugur kandungan tersebut. Ia lebih memilih untuk melahirkan dan menunda misi ke barat. Dan dengan ilmu sihirnya, sontak Wukong langsung menghentikan waktu. Ia yakin kalau Biksu Tong pasti akan menyesali keputusannya ini suatu hari nanti. Sebab ia tahu kalau mendapatkan kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia adalah keinginan terbesar dari gurunya. Setelah waktu kembali, obat tersebut pun telah bereaksi, sehingga kini kandungan mereka semua telah gugur. Sayangnya Biksu Tong terlihat tidak senang. Kemudian ia langsung pergi untuk mencoba menenangkan diri. Ia pergi untuk menyalin kitab di tanah, karena memang sejak kecil inilah cara dia untuk menenangkan diri. Melihat hal itu, sang ratu pun menemaninya. Dan hingga tak terasa, mereka sudah menulis cukup jauh. Tanpa disadari, ternyata Ibu Suri sudah berada di belakang mereka. Setelah mengetahui kepalsuan dari kematian Biksu Tong, sang ratu pun kembali menangkapnya. Namun alih-alih dimasukkan ke dalam penjara, Biksu Tong malah dibawa ke pesisir pantai. Daerah ini terkenal dengan nama lautan tak bertepi, sehingga dapat dipastikan siapapun yang berlayar di tempat ini pasti tidak akan kembali. Di pihak lain, ternyata sang ratu menyadari rencana Ibu Suri yang ingin menghanyutkan Biksu Tong. Sadar bahwa ia tidak mampu melawan kehendak dari Ibu Suri, ia pun turut menemani Biksu Tong untuk hanyut bersama menyusuri laut. Dan benar saja, setelah lepas dari pantai, kabut yang sangat tebal langsung menyelimuti perahu mereka. Kini mereka telah kehilangan arah, bahkan jalan untuk kembali pun sudah tidak terlihat. Sementara itu, Wukong yang masih berada di tempat suci didatangi oleh Ibu Suri. Di sini Ibu Suri menceritakan semuanya yang telah terjadi, yang kemudian ia malah berlutut untuk meminta bantuan pada Wukong agar menyelamatkan ratunya. Jelas saja karena gurunya juga ikut terlibat, Wukong pun bersedia untuk mencarinya. Sayangnya, bahkan dengan mata api yang ia miliki, ia masih kesulitan untuk menemukan jejak gurunya. Biksu Tong bersama sang ratu masih terombang-ambing di atas perahu. Meskipun kabut telah menghilang, namun sejauh mata memandang, mereka hanya bisa melihat lautan. Meskipun sebenarnya belum cukup lama mereka memasuki laut, namun entah bagaimana rasanya sudah seperti berbulan-bulan.
Tentu sebagai manusia biasa, mereka juga memerlukan kebutuhan biologis. Biksu Tong yang dengan ikhlas menawarkan dirinya untuk dimakan, tentu saja membuat sang ratu menjadi sangat tersentuh. Jelas saja ia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk menghadapi semua masalah bersama-sama. Setelah badai berlalu, akhirnya mereka pun menyentuh daratan. Ternyata inilah yang dimaksud dengan ramalan. Cinta murni dari sang ratu membuat gerbang kerajaan wanita menjadi terbuka. Di tengah lautan yang mencolok, akhirnya Sun Wukong berhasil menemukan gurunya. Kemudian, ia langsung melepaskan rantai yang mengikat Biksu Tong dan mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Biksu Tong malah menoleh ke arah sang ratu dan ia memutuskan untuk mengajaknya bersama. Ketika sang ratu mencoba untuk mengikutinya, ternyata perisai menahannya. Hal ini menunjukkan bahwa ia memang tidak diizinkan untuk keluar dari kerajaan wanita. Dan saat ia mencoba memaksa, tiba-tiba seluruh kerajaan wanita pun menjadi batu. Sang ratu juga tidak luput dari peristiwa petrifikasi ini. Untunglah dengan sigap, Biksu Tong langsung memeluknya, yang membuat keadaan kembali menjadi normal. Terbukanya gerbang kerajaan wanita ternyata dimanfaatkan oleh siluman sungai yang berniat menyusup ke dalamnya. Dari sini akhirnya terungkap bahwa kisah cinta seorang gadis dengan siluman sungai sebelumnya adalah masa lalu dari Ibu Suri. Dahulu Ibu Suri memutuskan hubungan mereka karena ia terikat takdir yang menjadikannya ratu selanjutnya di kerajaan wanita. Sementara itu, Biksu Tong memutuskan untuk tinggal sebentar lagi di kerajaan wanita sampai sang ratu pulih. Di sana kemudian ia didatangi oleh Dewi Kwan Im yang memberikan pencerahan atas masalah ini. Pada malam harinya, ketika Ibu Suri tengah menggelar upacara pemanjatan doa untuk mendapatkan keselamatan sang ratu, tiba-tiba dia didatangi oleh siluman sungai. Meskipun Ibu Suri sudah terharu dengan sang siluman sungai yang telah menantinya selama 20 tahun, namun ia tetap menolak untuk melanjutkan hubungannya. Setelah dia mendengar kalau sang ratu telah siuman, hal ini karena ia mau merasa tanggung jawab untuk membimbing sang ratu untuk memimpin kerajaan wanita. Siluman sungai yang tidak bisa menerima keputusan itu pun akhirnya mengamuk dan berniat untuk membunuh sang ratu. Sampai pada akhirnya, Sun Wukong pun bertarung melawannya karena ia juga ingin melindungi Biksu Tong yang juga ada di tempat itu. Meskipun Wukong dapat menandinginya, namun ia tetap kesulitan karena siluman ini menyandra seluruh kerajaan wanita dengan melingkupi wilayah tersebut dengan air, kemudian langsung menenggelamkannya. Biksu Tong yang ikut tenggelam kemudian berdoa kepada Sang Buddha agar orang-orang di kerajaan wanita diangkat dari samudera penderitaan. Kemudian dengan kuasanya juga, Sang Buddha mampu meredam emosi dari siluman sungai untuk menebus kesalahannya. Kemudian sang siluman sungai dihukum untuk kembali menjalani reinkarnasi. Kini akhirnya badai pun berlalu dan kehidupan kembali damai di kerajaan wanita. Setelah mendapatkan pencerahan dari masalah ini, kemudian Biksu Tong pun kembali membulatkan tekadnya untuk mengemban misi ke barat. Begitu pula dengan sang ratu yang ikhlas menerima takdirnya untuk memimpin kerajaan wanita. Dan kini rombongan Biksu Tong bisa kembali meneruskan perjalanan. Dan dengan ini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.